Jika bebek Mas Bro ada yang terkena berak kapur, alangkah baiknya sesegera mungkin dipisahkan dengan temannya ya. Karena ini bisa menular Mas Bro ya. Halo, Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi di channel saya, Cak Yuyun. Bagaimana kabarnya sore hari ini Mas Bro? Tentunya baik-baik saja ya. Oke Mas Bro, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya terkait masalah berak kapur yang terjadi pada bebek pedaging. Karena ada sebagian penonton yang bertanya kepada saya tentang berak kapur ya. Sebelum pembahasan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bro yang telah subscribe dan setia menonton channel saya. Saya doakan semoga Mas Bro semua diberikan kelancaran, rezeki yang barokah, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Penyakit berak kapur atau bahasa kerennya itu disebut pulorum ya Mas Bro. Itu merupakan penyakit yang tidak dapat disepelekan oleh peternak itik, baik itik bedaging maupun itik petelur ya. Karena kematian akibat penyakit ini bisa mencapai 80% Mas Bro dari populasi ya. Dan puncak kematian biasanya terjadi pada umur 2-3 minggu setelah menetas. Bebek dewasa pun sering menderita penyakit ini ya Mas Bro, walaupun ya jarang menyebabkan kematian, dan secara penampakan mata sering tidak memperlihatkan gejala penyakit tersebut ya. Nah, pada anak itik atau DOD, gejala yang ditimbulkan itu berkurangnya nafsu makan Mas Bro, kotoran berwarna putih lendir dan menempel di anus. Itik terlihat pucat atau lemah dan sering bergelombol untuk mencari tempat yang hangat. Sedangkan pada bebek dewasa, gejala hanya terlihat dari bebek yang kurang bergairah ya, stres, kotoran warnanya kuning encer, dan menurunnya daya tetas telur jika bebek dewasa. Untuk Mas Bro yang bergerak dalam dunia pembibitan DOD atau anak itik meri, penyakit ini merupakan penyakit berbahaya Mas Bro ya, yang harus Mas Bro hindari. Karena penyakit berak kapur dapat diturunkan dari indukan ya kepada anaknya melalui telur yang telah terinfeksi penyakit. Atau secara lebih tegasnya, indukan yang telah terserang penyakit ini dilarang digunakan sebagai indukan ya, karena pasti akan menurunkan anakan yang nantinya akan terserang penyakit berak kapur juga. Berak kapur disebabkan oleh bakteri Mas Bro, bakteri yang bernama Salmonella pulorum ya, yang akan menyerang pada usus halus hati bebek dan hidup di saluran pencernaan bebek ya, sehingga bersaing merebut nutrisi pakan, sehingga bebek terlihat lesu akibat kurangnya nutrisi. Nah, bakteri ini Mas Bro dapat menyebar melalui air, pakan, udara, dan tempat-tempat seperti mesin tetas, tempat minum, tempat pakan, bulu unggas, dan pecahan cangkang telur. Jadi berak kapur ini bisa menular Mas Bro ya.
Nah, karena penyebabnya adalah bakteri, Mas Bro, maka penanggulangannya penyakit ini yaitu dengan pemberian antibiotik ya, seperti tetraklor, neomethryl ataupun trimizin. Nah, antibiotik ini bisa Mas Bro dapatkan di toko peternakan terdekat, pasti ada ya. Dan penyemprotan desinfektan pada tempat-tempat yang dicurigai oleh Mas Bro di mana bakteri dapat tinggal atau berkembang biak. Nah, untuk antibiotik sendiri dapat dipergunakan baik sebagai imbuhan pakan maupun pemberian dalam air minum. Bekerja dengan cara mengurangi atau membunuh bakteri dalam saluran pencernaan bebek. Namun, penggunaan antibiotik sering menimbulkan residu antibiotik pada karkas atau bebek potongnya yang dikonsumsi oleh manusia, sehingga nanti akan membahayakan kesehatan manusia yang akan mengonsumsinya. Nah, untuk itulah pemberian antibiotik harus dihentikan beberapa hari sebelum bebek itu dipotong. Nah, jika bebek Mas Bro ada yang terkena berak kapur, alangkah baiknya sesegera mungkin dipisahkan dengan temannya ya, di karantina atau bahasa sekarang diisolasi mandiri. Wah. Karena ini bisa menular Mas Bro ya. Jangan lupa semprot kandangnya dengan desinfektan, soklin pemutih atau baiklin untuk membunuh bakteri dan virus. Semprot di area yang lembab, terutama di tempat minum dan makan bebek. Semprot wes. Meskipun desinfektan itu terkena bebek Mas Bro, bahkan terminum tidak masalah ya. Semprot rata. Kalau perlu bersihkan tuh tempat makan dan tempat minum bebek agar lebih bersih. Dan nanti jangan lupa setelah kandangnya didesinfektan atau disterilkan dari bakteri dan virus, jangan lupa taburi kandangnya dengan rumput kayu Mas Bro ya, atau serbuk gergaji. Dan kalau tidak ada itu, beri sekam padi. Nah, jadi ini penting bagi Mas Bro ketahui ya, yang masih peternak pemula, memilih bibit yang baik itu sangat diperhatikan ya. Kalau bebek tidak sehat ya jangan diambil, minta ditukarlah dengan bebek yang masih sehat, masih baik. Seperti halnya berak kapur ini Mas Bro, karena adanya turunan dari indukannya, makanya anaknya juga mengidap berak kapur. Ketika beli DOD, dilihat apakah tidak ada yang terkena berak kapur. Jika ada yang terkena berak kapur, segeralah dipisahkan dengan yang lain, diisolasi mandiri ya. Dan untuk mengetahui DOD yang baik, bisa Mas Bro lihat di atas layar ini ya. Nah, ini cara mengetahui DOD atau anak bebek yang baik, sehat, dan tentunya tidak akan merugikan peternak. Karena kalau kita membeli bibit yang kurang baik, yang kurang bagus, maka otomatis nanti akan banyak yang mati Mas Bro. Kalau kualitas BOD sudah baik, itu bisa menjadi salah satu penunjang untungnya peternak bebek. Oke, begitu saja informasi kali ini dari saya Mas Bro. Jika videonya bermanfaat dan menghibur, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Centang loncengnya supaya Mas Bro tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.